Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di channel Ngaji Bareng Caipung. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini saya akan bercerita membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang pernah membelah bulan. Ini nanti ceritanya ini agak panjang ya, jadi waktunya mungkin durasinya agak lama. Jadi mohon untuk bersabar teman-teman, nanti saya akan bercerita sesingkat mungkin gitu ya, sesuai dengan redaksinya atau tekstual Arabnya. Ini saya ambil ceritanya dalam kitab Durratun Nasihin halaman 236. Ini cetakannya cetakan Haromen ya, pada Majelis Ar-Rabi Wasitun 64 fi bayani mukjizatin Nabi alaihi salatu wasallam. Langsung saja ya supaya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Qamar Allah telah berfirman, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar wa iyyarahu ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Di dalam surat Al-Qamar ini saya jelaskan sedikit. Iqtarabatis sa'ah. Jadi memang kiamat sudah dekat tibanya, waktunya terjadinya. Wa ansyaqqal qamar, dan juga bulan juga sudah terbelah. Insyaqqa itu kan berarti fi'il madi, menunjukkan mana lampau. Wa syaqal qamar, bulan sudah terbelah. Wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Nah, wa iyyarau ayatan, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik melihat satu tanda apa ya? Tanda tentang dekatnya kiamat atau tanda tentang bulan yang sudah bisa dibelah, itu kan merupakan salah satu tanda kiamat juga. Ayatan, mereka sudah melihat tanda, yuridu pasti akan berpaling. Tidak hanya berpaling, wa yaqulu sihrun mustamir. Mereka juga akan mengatakan apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam membelah bulan itu merupakan sihrun mustamir, terus-terusan melakukan sihir. Itu apa yang dikatakan oleh atau yang diyakini oleh orang-orang musyrik, selalu mengelak terhadap mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah. Nih penjelasannya sedikit. Iqtarabatis sa'ah wa syaqal qamar, ruwiya anal kuffar sa'alu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan fangsyaqqal qamar. Jadi ada orang kafir yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tanda. Buktikan kalau kamu itu benar-benar Rasul, benar-benar Nabi. Buktikan dong apa ciri tandanya, mukjizatnya. Karena setiap Nabi itu pasti punya mukjizat. Kamu mukjizatnya apa gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah membelah bulan. Nah itu ringkesnya begitu. Tapi orang-orang kafir Mekah itu selalu begitu. Wa iyyarau ayatan yuridu. Walaupun mereka sudah jelas-jelas melihat kejadian itu, mereka tetap akan berpaling dan bahkan mengatakan wa yaqulu sihrun mustamir. Terus-terusan saja Muhammad setiap hari bikin sihir. Itu orang-orang kafir Mekah begitu. Nah, nanti ada pun cerita membelah bulannya. Ini ada di bawahnya, di bawah garis itu ada ya. Yang saya ceritakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak panjang teman-teman ya ceritanya. Jadi mohon bersabar karena mungkin durasinya juga agak lama ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca ini. Ruwiya anna Habib ibn Malikin kana malikan min mulukil jahiliyah fi Syam. Wa kanat al-Arab yusammunahu wa roihanata Quraisy. Jadi diriwayatkan ada seorang raja namanya Habib bin Malik. Dia menjadi raja dari komunitas orang-orang jahiliyah, tapi kekuasaannya di Syam. Syam itu kalau sekarang menjadi 4 negara ya, kalau nggak cari Syam di map tuh nggak ketemu, nggak ada. Syam itu sekarang jadi negara Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Jadi dulunya satu kota menjadi pusat ekonomi perdagangan orang-orang Arab di sana, termasuk abahnya Rasulullah, Abdullah itu juga pernah dagang di Syam. Kemudian Rasulullah sendiri pernah ke Syam membawa dagangan Khadijah. Kemudian Abu Thalib juga beberapa kali pernah berdagang di Syam. Jadi memang sentralnya ekonomi di Jazirah Arab ya mungkin di Syam itu ya, karena mungkin tempatnya yang strategis, sehingga banyak orang yang menggantungkan ekonominya ke Syam. Nah ini salah satu rajanya bernama Habib bin Malik yang menguasai tanah Syam. Orang Arab itu menjulukinya dengan Roihanatul Quraisy. Saya juga kurang paham ini apa Roihanatul Quraisy. Falamma jaa maktubu Abi Jahlin ilaihi likada wa kada kama marra Rokibah Habib bin Malikin wa ma'ahu isna asyara alfa farisin. Nah, suatu ketika Habib bin Malik ini mendapatkan surat dari Abu Jahal. Ini biasa nih musuhnya Nabi nih, Abu Jahal ini. Nanti dalam ceritanya juga banyak kontroversinya.
Abu Jahal ini mengirim surat kepada Habib bin Malik tentang begini kan, pokoknya macam-macam lah. Terutama yang diceritakan tentang sihir Muhammad, karena kan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dianggap oleh Abu Jahal itu sebagai sihir. Lalu kemudian wa ma'ahu isna asyara alfa farisin. Habib berangkat menuju Mekah karena diundang oleh siapa namanya tadi, Abu Jahal. Ada sesuatu yang perlu dibereskan mungkin menurut Abu Jahal, yaitu terutama tentang Muhammad yang selalu berdakwah mengajak Islam. Lalu Habib pun bergegas berangkat ke Mekah dengan membawa isna asyara alfa farisin, 12.000 penunggang kuda. Buset, kuda ya 12.000 penunggang kuda. Ya berarti kudanya saja udah 12.000 ya, banyak banget. Kudanya 12.000 karena mungkin satu kuda satu orang. Kalau satu kuda 2 orang untuk jarak dari Syam ke Mekah itu kayaknya nggak kuat kudanya. Jadi satu kuda 1 orang. Jadi kalau 12.000 penunggang kuda berarti otomatis 12.000 kuda juga. Ini mungkin kaya banget ini Raja Habib bin Malik ini. Wa nazala bil Abtuh. Kemudian dia beristirahat di sebuah kampung namanya Abtuh. Wa huwa maudiun qaribun min Makkah, yaitu satu desa, satu daerah yang dekat dengan Mekah. Jadi sebelum sampai ke Mekah itu istirahat dulu. Wa kharaja Abu Jahlin ilaihi wa udama Makkah bil hadaya minal abidi wal hilali. Kemudian setelah mendapatkan informasi bahwa Habib bin Malik telah sampai di Abtuh atau Abtoh nih saya Abtuh kemungkinan ya. Nanti mohon dikoreksi kalau salah nama desanya nih, Abtuh atau Abtoh. Nah, setelah Abu Jahal dan juga orang-orang Mekah ini mengetahui bahwa Habib bin Malik ini sampai di kampung Abtuh yang dekat dengan Mekah, kemudian mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan Habib bin Malik. Abu Jahal beserta dengan pembesar-pembesar Mekah. Tidak hanya menyambut badannya saja, tapi dengan membawa banyak hadiah. Hadiahnya berupa budak-budak. Jadi mereka pada mengumpulkan budak, karena kan pada masa itu masih musim ya perbudakan. Menyiapkan hadiah berupa budak-budak yang nanti akan diserahkan kepada Raja Habib bin Malik. Ya biasa, orang besar datang kan otomatis kita ingin menyiapkan hadiah yang semaksimal mungkin lah. Nah, yang disiapkan oleh Abu Jahal itu untuk Raja Habib bin Malik adalah para budak untuk diberikan kepada Habib bin Malik. Padahal Habib bin Malik sendiri dia banyak budak loh padahal. Tapi ya mungkin penghargaannya penghormatan dari Abu Jahal beserta dengan teman-temannya itu yang menjadi pembesar Mekah adalah dengan cara memberikan budak. Oke, lanjut. Fa'aqadahu an yaminihi wa sa'alahu an Muhammadin. Kemudian akhirnya setelah Abu Jahal bertemu dengan Raja Habib bin Malik, oleh Raja Habib bin Malik, Abu Jahal dipersilahkan untuk duduk di sebelah kanannya. Lalu Habib bin Malik bertanya, bagaimana tentang Muhammad ini? Perkembangannya gimana nih Muhammad nih? Beritanya gimana beritanya? Faqala ayyuhas sayyid sal Bani Hashim. Kata Abu Jahal, aduh kalau Tuan pengen menanyakan tentang keadaan Muhammad, jangan tanya saya deh. Nanti Tuan takut nggak percaya nih kalau sama saya. Coba tanya Bani Hashim saja. Bani Hashim itu berarti kan marganya atau masih sanak saudaranya Kanjeng Nabi. Karena kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Bani Hashim itu adalah satu rumpun dengan Nabi Muhammad. Termasuk ya Sayyidina Ali juga Bani Hashim. Banyak ya. Nah, coba tanya aja ke Bani Hashim itu. Faqala lahum. Akhirnya oke, kalau begitu kata Habib bin Malik, saya tanya kepada mereka Bani Hashim, keluarga Nabi, ke keluarga Muhammad, belum mengakui Nabi belum, keluarga Muhammad. Ma taquluna fi Muhammad. Akhirnya bertanya, apa pendapat kalian, kata Habib nih bertanya kepada Bani Hashim, apa pendapat kalian tentang Muhammad? Qalu na'rifuhu min sigorihi bil amanah wasidki fil qaul. Akhirnya Bani Hashim menjawab, kami kenal Muhammad itu sejak dia masih kecil, dan sifatnya itu yang melekat ya, amanah, itu dipercaya orangnya, kalau apa-apa dipercaya. Kemudian wasidki fil qaul, jujur
setiap berkata jujur, setiap ngomong tuh jujur, nggak pernah bohong. Itu Muhammad. Kemudian walau gimana tadi? Falamma balagha umruhu arba'ina sanah ja'ala yasubbu alihatana wa yudhiru dinan ghairu dini abaina. Tapi kemudian setelah Muhammad tumbuh dewasa, mencapai umur 40, ini masih ceritanya Bani Hashim. Setelah Muhammad mencapai umur 40 tahun, kemudian dia tiba-tiba mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan kami itu maksudnya berhala ya, karena mungkin kan itu masih dalam masa fatroh atau belum ada risalah kenabian. Rasulullah belum diutus. Di bawah 40 tahun kan berarti Rasulullah belum diutus. Di bawah 40 tahun umurnya Rasulullah berarti belum diutus. Sehingga banyak Bani Hashim yang masih menyembah pada berhala. Nah, ketika Rasulullah atau Muhammad ini mencapai usia 40 tahun itu, dia kok tiba-tiba sering sekali mencaci maki, misu-misu lah, kalau bukan misu-misu sih, apa ya, menyacat terhadap Tuhan-Tuhan kami. Kemudian dia juga menampakkan, memberitahukan, menyebarkan satu agama yang baru yang bukan agama dari nenek moyang kami. Itu kata Bani Hashim. Jadi agama baru ini, agama asing ini, belum pernah sebelumnya kami mendapati agama-agama yang semacam itu, seperti itu yang dibawa oleh Muhammad. Dan mungkin pahamlah intinya begitu ya. Faqala Habib ahdiru Muhammadan tau'an walau aba fakarhan. Oke, kalau begitu coba saya pengen ketemu langsung dengan Muhammad. Pengen ketemu langsung dengan Muhammad. Datangkan Muhammad ke sini segera. Kalau memang dia tidak mau, nggak mau, paksa. Raja Habib bin Malik ya punya kekuatan, punya power kan. Undang siapa aja harus datang, termasuk ya Muhammad yang dianggap tukang sihir oleh kebanyakan orang Arab pada masa itu juga harus datang. Kalau tidak mau ya dipaksa gitu ya, punya kekuatan gampang enak. Fa ba'atsu ilaihi rajulan fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Khadijah yabkiyani yaqulani nakhafu alaika min satwati hadzal kafir ay min qahrihi wa ghalabatihi wa ghadabihi. Akhirnya apa? Bani Hashim mengutus salah satu laki-laki dari golongan mereka, ya entah siapa namanya tidak diketahui, diutus untuk menjemput Muhammad. Laki-laki itu pun kemudian bergegas mendatangi Muhammad. Ada apa? Saya diutus dari Bani Hashim, diperintahkan oleh Habib bin Malik untuk menjemputmu, bertemu menghadap Raja Habib bin Malik. Akhirnya Rasulullah bergegas setelah mendapatkan instruksi untuk mendatangi Habib bin Malik, Raja Habib bin Malik. Rasulullah ditemani dengan Abu Bakar dan juga dengan Siti Khadijah, kemudian bergegas pergi mendatangi Habib bin Malik. Yabkiyani yakulani, tapi Khadijah dengan Abu Bakar ini sangat khawatir, sangat takut. Makanya keduanya juga menangis dan berkata, nakhafu alaika min satwati hadzal kafir. Ya Muhammad, kami khawatir kau akan dipaksa, dikalahkan, dimarahi, bisa jadi mungkin dibunuh ya. Pokoknya kami khawatir ada tindakan-tindakan yang mengancam terhadap keselamatan Muhammad. Ini kata Abu Bakar dan Khadijah. Sebaiknya tidak perlu, mungkin sebaiknya tidak usah diturutin kamu mendatangi Habib bin Malik, karena potensi untuk menyakitimu lebih besar daripada menyelamatkanmu, kan begitu. Karena mungkin Habib bin Malik juga sudah banyak mendapatkan bocoran-bocoran berita tentang Muhammad, terutama dari Abu Jahal ini ya, yang selalu mengatakan Muhammad tukang sihir dan apa segala macam gitu ya, gila dan lain-lain. Pokoknya banyaklah cacian, makian yang selalu dilontarkan untuk Muhammad SAW itu banyak sekali. Maka Abu Bakar dan juga Khadijah ini khawatir Muhammad akan disakiti oleh Habib bin Malik, makanya mencegah, khawatir sebisa mungkin jangan. Tapi ya namanya Nabi Muhammad ya punya prinsip, punya punya wahyu. Ketika ada sesuatu yang baik pasti beliau diberi wahyu. Ketika ada sesuatu yang buruk juga beliau pasti diberi wahyu oleh Allah. Qala alaihi salatu wasallam la takhafa alayya wa fawwidhu amri ila Allah.
Ya, Rasulullah kemudian menjawab, mengatakan kepada mereka, kamu jangan khawatir kepada Abu Jahal lagi, kepada Abu Bakar dan juga Khadijah. Kamu jangan khawatir, kalian jangan khawatir kepadaku. Pokoknya pasrahkan saja semua urusanku kepada Allah. Pokoknya apa-apa sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya jangan khawatir gitu aja. Oke? Karena ini durasinya agak lumayan panjang ya, jadi saya stop dulu di part pertama ini. Nanti akan saya lanjutkan di part kedua. Oke ya, jadi supaya uploadnya nggak terlalu berat. Oke, terima kasih. Nanti setelah ini saya lanjut ke part 2-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.